Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadil Ismail dari program studi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra tahun 2019 kelas A. Ya, pada kesempatan kali ini masih dengan mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah elemen mesin, di mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai sambungan ulir. Apa itu sambungan ulir? Mari kita simak bersama-sama penjelasan singkat dari saya. Nah, sambungan ulir. Sambungan ulir adalah sambungan yang menggunakan konstruksi ulir untuk mengikat dua atau lebih komponen pada permesinan. Jadi itu pengertiannya sedikit tentang sambungan ulir. Kemudian, ulir berbentuk garis atau alur atau profil yang melilit pada batang yang berbentuk silinder yang mempunyai sudut kisar atau uliran tetap. Nah, jadi ada sudut kisar dan uliran tetap gitu. Kemudian, sambungan ulir sendiri termasuk ke dalam sambungan yang tidak tetap, di mana sambungan ulir terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama baut dan yang kedua itu mur. Baut sendiri memiliki alur di bagian luar, sedangkan mur yang memiliki alur di bagian dalam. Kemudian, fungsi dari ulir. Fungsi dari ulir itu untuk apa sih? Fungsi utama ulir ialah membuat 3/4 pada bagian mesin yang membutuhkan sambungan dan pelepasan tanpa merusak bagian pada mesin tersebut. Dan 3/4 sisanya menyesuaikan dengan bentuk perakitan. Nah, di balik sambungan ulir pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, kita bahas mengenai keuntungan. Keuntungan pada sambungan ulir. Keuntungan sambungan ulir sendiri terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu lebih murah untuk diproduksi, dan yang kedua memiliki reliabilitas yang tinggi. Yang ketiga itu suatu lingkungan yang cukup luas dari sambungan baut untuk beberapa kondisi operasi. Nah, dan yang terakhir adalah sesuai untuk perakitan pada komponen. Nah, kemudian di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu hanya satu, yaitu konsentrasi tegangan pada bagian ulir yang tidak mampu menahan berbagai kondisi beban. Jadi tidak semua kondisi beban bisa ditahan oleh ulir tersebut gitu, oleh baut-baut tersebut gitu. Jadi ada keterbatasannya sendiri. Nah, kemudian penggunaan sambungan ulir sendiri terbagi ke dalam dua, yaitu sebagai pengikat dan pemasang. Yang kedua adalah sebagai pemindah tenaga atau ulir tenaga atau gerak. Nah, di sini sebagai pengikat dan pemasang, apa sih itu? Banyak digunakan ialah dengan profil segitiga. Jadi, sebagai pengikat dan pemasang biasanya profilnya itu berbentuk segitiga, sedangkan untuk baut atau mur yang berputar melawan dengan arah jarum jam dibuat berulir kiri. Nah, dan yang ulir kiri ini pasti terjamin tidak akan terlepas saat diputar. Nah, ulir yang digunakan ada dua jenis, yaitu ulir metrik. Ukurannya sendiri itu ialah ukuran milimeter dan sudut puncaknya sampai di 60 derajat. Nah, kemudian yang kedua adalah ulir Whitworth. Nah, ukurannya ini dalam inci dan sudut puncaknya hanya 55 derajat. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemindah tenaga atau ulir atau gerak. Nah, contohnya seperti batang ulir ragum, ulir gerak, dan sebagainya. Nah, di situ profil dari jenis ini harus memiliki tenaga dan tekanan yang sangat kuat. Nah, karena berfungsi untuk memindahkan daya. Nah, daya dan biasanya dibuat dengan profil persegi, kemudian trapesium, kemudian segitiga, puncak bulat, setengah bulat, atau berbentuk ulir gergaji. Nah, kurang dan lebihnya itu penjelasan dari saya mengenai sambungan ulir di mata kuliah elemen mesin. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, karena saya pun masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.